Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, dan Salam Waras ala Kiai Bedes. Sahabat Bedes terkasih, dimanapun Anda berada, masih bersama saya. Saya sedikit ingin men-spill bahwa kemarin seorang anak muda membuat posting yang kalimatnya begini: Jepang meskipun tidak beragama Islam, tetapi dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Kemudian posting itu ada yang merespon dengan menyatakan demikian. Waktu om saya ke Kanada juga bilang begitu. Kanada bukan negara Islam, tetapi mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Ini maksudnya apa? Tetapi saya maklum, pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh seorang tokoh pembaharu Islam abad 18 yang terkenal dengan aliran Neo-Mu'tazilah, yakni Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh juga pernah berkata kurang lebih sama. Kalau kita berjalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, kita akan melihat Islam, tetapi kita tidak melihat Muslim. Dan kalau kita berjalan ke negara-negara Islam, kita akan melihat Muslim tetapi tidak melihat Islam. Ini apa lagi maksudnya? Ini pernyataan yang menurut saya tidak jelas rasionalnya, tetapi sekaligus juga syarat bermuatan klaim-klaim. Seolah-olah yang baik itu Islam, yang jujur itu Islam, yang disiplin itu Islam, yang teratur itu Islam, dan lain sebagainya. Padahal meskipun kita hanya diajari tentang nilai-nilai, kalau itu tidak pernah dilatihkan, dia mustahil akan menjadi kebiasaan dan mustahil pula akan menjadi sebuah habitus. Kalau kita sejak kecil dilatih berdoa, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk WC, doa mau ke rumah ibadah dan lain sebagainya, maka kita akan terlatih untuk ngafali doa, dan itu menjadi refleks setiap kita ke WC kita baca doa. Demikian juga kita diajarkan sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah satu hal, mencegah ketidakjujuran adalah satu hal. Meskipun para penceramah berkata begini, dengan sholat orang akan melatih disiplin waktu. Ya, kalau kita terus melatih sholat sejak kecil, tetapi kalau kita tidak melatih tepat waktu untuk menghadiri rapat, untuk menghadiri meeting dan lain sebagainya, ya nggak akan pernah bisa terjadi. Demikian juga kita dilatih rajin beribadah, rajin berdoa, ya kita akan terlatih untuk rajin berdoa sampai besar. Tapi tidak berarti setelah kita rajin berdoa, kita otomatis jadi jujur. Kita otomatis untuk menjadi cerdas. Kita otomatis juga tidak menjadi koruptor, karena itu dua hal yang berbeda. Lalu, kalau kita menganggap kebersihan itu baik, kejujuran itu baik, disiplin itu baik, ya kita harus melatih itu. Kebersihan itu baik, misalnya ya kita sejak kecil dilatih, sejak kecil misalnya anak baru bisa berjalan, dilatih untuk membuang sampah pada tempatnya. Misalnya dia pup di pampers, maka setelah anak itu bisa berjalan, disuruh dia untuk membuang pampers pada tempatnya. Itu latihan dan terus disimulasikan. Demikian juga kalau kita ingin siaga bencana, ya latihan, ya simulasi, bukan berdoa dan membangun mitigasi bencana dengan berdoa, karena dua hal yang berbeda gitu. Meskipun sekali lagi, kalau kita dilatih bahwa dengan banyak berdoa atau sholat kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu harus dilatihkan. Sholat terus dilatih, berlaku jujur juga terus dilatih. Tidak bisa dengan sholat tiba-tiba jadi jujur, itu hal yang mustahil. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan Salam Waras ala Kiai Bedes.